Selamat pagi, saya Natasha Aurelia dengan NPM 2014051005 dari kelas THPA dengan mata kuliah Statistika Dasar. Saya akan membahas materi tentang peluang, permutasi, dan kombinasi. Sebelum itu, saya akan membahas tentang definisi peluang. Pada umumnya, peluang merupakan kesempatan. Namun pada matematika, peluang atau probabilitas adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Dalam angka, peluang selalu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana 0 menyatakan sebuah kejadian yang tidak mungkin terjadi dan 1 menyatakan sebuah kejadian yang pasti terjadi. Dalam matematika, hal ini dinotasikan sebagai 0 kurang dari sama dengan PK kurang dari sama dengan 1, dengan PK menyatakan peluang terjadinya kejadian K. Selanjutnya, rumus peluang. Di sini ada yang namanya frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati, sehingga rumusnya adalah banyak kejadian dibagi banyak percobaan. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK dapat dicari dengan rumus PK sama dengan NK per NS, dengan K merupakan komplement S. Istilah yang sering digunakan. Di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, di antaranya ruang sampel, yaitu himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Kemudian ada titik sampel, yaitu anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir, kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Contoh soalnya yaitu sebuah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang muncul angka bilangan prima adalah, maka untuk menjawab soal ini, ruang sampel dadu atau S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS atau banyaknya S adalah 6. Muncul angka prima atau K yaitu 2, 3, dan 5. Maka NK adalah 3. Sehingga peluang muncul angka bilangan prima yaitu masukkan NS dan NK ke rumus peluang. Sehingga 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Kejadian itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kejadian majemuk dan kejadian komplement. Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari perlakuan pada 2 atau lebih kejadian. Sedangkan kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplement, yaitu yang dinyatakan dengan K aksen, memenuhi PK ditambah PK aksen sama dengan 1 atau PK aksen sama dengan 1 min PK. Contoh soalnya, Ana bermain kartu bridge. Kemudian diambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang Ana mengambil kartu bukan as. Oleh karena itu, jumlah semua kartu bridge atau NS sama dengan 52 dan jumlah semua kartu as atau NK sama dengan 4. Sehingga PK sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Untuk menghitung peluang Ana mengambil kartu bukan as, digunakan rumus PK aksen sama dengan 1 dikurang PK, sehingga 1 dikurang 1/13 sama dengan 12/13. Contoh soal selanjutnya, dari angka 0, 1, 2, sampai 9 disusun bilangan ratusan sehingga tidak ada angka yang muncul berulang. Peluang bilangan yang terbentuk merupakan kelipatan 5 adalah, karena dicari bilangan kelipatan 5, sehingga ada 2 kemungkinan, yaitu yang ujungnya 0 dan 5. Pada kemungkinan pertama, karena 0 telah menempati angka terakhir dan ada syarat tidak boleh berulang, maka angka pertamanya hanya ada 9 kemungkinan. Lalu angka keduanya ada 8 kemungkinan, sehingga dikalikan menjadi 72. Pada kemungkinan kedua, karena 5 telah menempati angka terakhir dan 0 tidak mungkin muncul pada angka pertama, maka hanya ada 8 kemungkinan yang muncul pada angka pertama, dan di angka kedua ada 8 kemungkinan karena 0 bisa saja muncul, sehingga setelah dikalikan menjadi 64. Sedangkan untuk ruang sampel ada 9 kemungkinan pada angka pertama karena 0 tidak mungkin muncul. Kemudian 9 angka sisanya termasuk 0 akan menempati angka kedua. Karena telah ada 2 angka yang muncul, maka pada angka terakhir hanya ada 8 kemungkinan. Kemudian dikalikan menjadi 81 kali 8, sehingga 72 dari kemungkinan 1 ditambahkan dengan 64 dari kemungkinan 2 dibagi 81 kali 8
kemudian disederhanakan menjadi 17/81. Selanjutnya, penjumlahan peluang. Penjumlahan peluang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kejadian saling lepas, kejadian tidak saling lepas, kejadian saling bebas, dan kejadian bersyarat. Rumus kejadian saling lepas yaitu peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Contoh soalnya, terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Untuk menjawab soal ini, bisa menggunakan bantuan tabel. Di dalam tabel ini, sudah ada seluruh kejadian yang mungkin terjadi dalam pelemparan 2 buah dadu tersebut. Sehingga, kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 3 ada 2, yaitu 12 dan 21. Sedangkan kemungkinan munculnya mata dadu berjumlah 10 ada 3, yaitu 46, 55, dan 64. Karena anggota A tidak sama dengan anggota B, maka kejadian A dan B merupakan 2 kejadian yang saling lepas, sehingga menggunakan rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB, sehingga 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. 36 ini sendiri merupakan jumlah ruang sampel pelemparan 2 dadu tersebut. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas, rumus yang digunakan adalah peluang kejadian A gabung B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Contoh soalnya, Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil 1 kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu skop dan kartu bergambar Jack, Queen, dan King. Oleh karena itu, jumlah kartu bridge atau NS sama dengan 52, sedangkan jumlah kartu skop atau NA sama dengan 13 dan jumlah kartu bergambar atau NB sama dengan 12. Karena terdapat kartu bergambar yang merupakan anggota kartu skop yaitu Jack skop, Queen skop, dan King skop, maka A dan B merupakan 2 kejadian tidak saling lepas sehingga digunakan rumus PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Jadi 13/52 ditambah 12/52 dikurangi 3/52, sehingga 22/52 disederhanakan menjadi 11/26. Selanjutnya, untuk kejadian saling bebas digunakan rumus peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Contoh soalnya, Andi melempar 2 buah dadu. Berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Misalkan A merupakan kejadian muncul mata dadu genap prima pada dadu pertama. Jadi NA adalah 1, yaitu mata dadu 2. Maka peluang A sama dengan 1/6. Sedangkan B merupakan kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua. Sehingga NB sama dengan 3, yaitu mata dadu 1, 3, dan 5. Maka peluang B sama dengan 3/6. Karena kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B, maka digunakan rumus PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Jadi 1/6 dikalikan 3/6, sehingga hasilnya 1/12. Yang terakhir, kejadian bersyarat. Ada 2 rumus, yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang terjadinya B bila kejadian A diketahui, atau peluang kejadian B dikalikan peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui. Contoh soalnya, terdapat kotak yang memuat 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dan tanpa ada pengembalian, maka berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dari 9 bola yang tersedia, maka PK atau PA sama dengan 5/9. Pada pengambilan kedua tersedia 4 bola biru dari 8 bola yang tersisa, karena bola kuning telah diambil. Maka peluang terjadinya B bila kejadian K atau A diketahui adalah 4/8. Karena kejadian tersebut saling mempengaruhi, kemudian digunakanlah rumus berikut, sehingga 5/9 dikali 4/8 hasilnya 5/18.
Materi selanjutnya yaitu permutasi. Secara sederhana, permutasi ialah beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Jika terdapat suatu untai abjad ABCD, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, yaitu ACBD, DACB, dan seterusnya. Berikut ini merupakan rumus umum permutasi. Permutasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, di mana N merupakan jumlah dan R adalah rasio. Contoh soal yang pertama, dalam sebuah rapat terdapat 7 orang. Jika rapat tersebut dilakukan pada sebuah meja bundar, berapa banyak posisi duduk mereka? Untuk soal ini digunakan rumus permutasi siklis, yaitu N dikurang 1 faktorial. N sama dengan 7, sehingga 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, sehingga hasilnya 720 cara. Soal kedua, berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah satu dari mereka selalu duduk di kursi tertentu? Karena salah satu dari mereka selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi kosong. Jadi banyaknya cara duduk dicari dengan menghitung permutasi 3 dari 7. 7 di sini merupakan N dan 3 adalah R, sehingga 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Oleh karena itu, 7 dikali 6 dikali 5 hasilnya 210 cara. Soal yang ketiga, Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan adalah untuk menghitung banyaknya cara tanpa syarat digunakan 9 faktorial. Sedangkan jika mereka duduk berdampingan, rumusnya menjadi 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga banyaknya cara tidak berdampingan dicari dengan menghitung selisih kedua kondisi tersebut. Jadi 9 faktorial dikurangi 8 faktorial dikali 2 faktorial, kemudian disederhanakan dengan mengeluarkan 8 faktorial menjadi 9 dikurang 2 dikali 8 faktorial, hasilnya 7 dikali 8 faktorial. Yang terakhir, kombinasi. Kombinasi adalah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek, sehingga tidak seperti permutasi, urutan pemilihan objek tidak menjadi masalah. Dengan kata lain yaitu kombinasi susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Berikut merupakan rumus umum kombinasi, yaitu kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N dikurang R faktorial. Contoh soal yang pertama yaitu, dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan terjadi? Karena jabat tangan terjadi antara 2 orang, maka rumusnya menjadi kombinasi 2 dari 10. 2 di sini adalah R dan 10 adalah N. Sehingga 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 10 dikurang 2 faktorial. Hasilnya 45 jabatan tangan. Contoh soal yang kedua yaitu di dalam sebuah kotak terdapat 2N bola merah dan 3N bola putih. Jika 2 bola diambil sekaligus secara acak dari dalam kotak, maka peluang terambil 2 bola tersebut berwarna sama adalah 17/35. Banyak bola dalam kotak tersebut adalah, untuk mencari N, kita perlu menguraikan peluang yang telah diketahui di soal, yaitu peluang terambil 2 bola berwarna sama. Jadi, kombinasi 2 dari 2N bola merah ditambah kombinasi 2 dari 3N bola putih dibagi dengan kombinasi 2 dari 5N sama dengan 17/35. 5N merupakan jumlah dari bola merah dan bola putih. Kemudian diuraikan menjadi 4N kuadrat dikurang 2N ditambah 9N kuadrat dikurang 3N dibagi dengan 25N kuadrat dikurang 5N sama dengan 17/35. Selanjutnya, N di ruas kiri dikeluarkan lalu dicoret, sehingga 4N dikurang 2 ditambah 9N dikurang 3 dibagi 25N dikurang 5 sama dengan 17/35.
Kemudian 13N dikurang 5 dibagi 25N dikurang 5 sama dengan 17/35 dikali silang menjadi 455N dikurang 425N sama dengan 175 dikurang 85. Sehingga N sama dengan 90/30, hasilnya 3. Sehingga banyaknya bola dalam kotak tersebut adalah 2N ditambah 3N, yaitu 5N, sama dengan 5 dikali 3, hasilnya 15 bola. Contoh soal terakhir yaitu dalam sebuah kotak terdapat 2N bola hitam dan N bola putih. Dari dalam kotak diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya 2 bola putih adalah 1/12, maka nilai dari N ditambah 1 dibagi 3N-1 adalah, maka kita perlu menguraikan peluang terambilnya 2 bola putih. Jadi kombinasi 2 dari N bola putih dibagi dengan kombinasi 2 dari 3N sama dengan 1/12. 3N di sini merupakan jumlah bola hitam dan bola putih di kotak tersebut. Sehingga N dikali N-1 dibagi dengan 3N dikali 3N-1 sama dengan 1/12, disederhanakan dan dikali silang. Jadi 4N dikurang 4 sama dengan 3N-1. Kemudian pindah ruas, jadi N sama dengan 3, sehingga N ditambah 1 dibagi dengan 3N-1 adalah 3 ditambah 1 dibagi 3 dikali 3 dikurang 1, hasilnya 4/8 disederhanakan menjadi 1/2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.